Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang saya banggakan, saya Aminuddin Guru, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Ibu Suryani, sebelumnya. Dan topiknya adalah mekanisme penanganan pelanggaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan subtopik berkaitan dengan prosedur penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Nah, bicara tentang penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan, tentu pada hal pertama yang akan perlu kita bahas itu adalah siapa yang menjadi pelapor kepada pengawas pemilu. Mengulang sedikit apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pelapor itu ada 3. Yang pertama adalah warga negara yang memiliki hak pilih di tempat pemilihan, ya, daerah yang melaksanakan pilkada itu. Kemudian yang kedua adalah pemantau yang sudah diakreditasi oleh KPU, dan yang ketiga adalah peserta pemilihan yang juga dapat diwakili oleh kuasa hukum atau tim suksesnya. Nah, para pelapor ini kemudian akan menyampaikan laporan kepada Bawaslu bisa melalui 2 metode, ya. Yang pertama itu dia datang secara langsung kepada kantor Bawaslu. Kemudian yang kedua dia melalui melalui email, melalui telepon, atau melalui alat komunikasi yang lainnya. Nah, sahabat Bawaslu yang saya banggakan, setelah pelapor ini datang di kantor Bawaslu, maka tentu mereka akan diterima oleh staf, ya, yang sudah ditugaskan untuk menerima laporan dari masyarakat, ya, yang ada di Bawaslu. Nah, ketika datang di kantor Bawaslu itu, maka staf itu kemudian akan memberikan formulir A atau formulir A1 atau formulir laporan. Kemudian akan juga bisa membantu membantu pelapor mengisi formulir tersebut. Nah, laporan atau formulir tersebut paling tidak memuat terkait dengan nama dan alamat dari pelapor, kemudian nama dan alamat dari terlapor, nama dan alamat dari saksi, kemudian waktu dan tempat peristiwa, juga mencantumkan alamat email, ya, pada laporan tersebut, kemudian membuat uraian singkat terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilaporkannya serta menandatangani dokumen laporan yang disampaikannya. Dan tak lupa pula dia harus menyertakan bukti-bukti dari dugaan peristiwa tindak pidana yang dilaporkannya. Begitu pula dia juga harus menyampaikan atau menyertakan fotokopi KTP elektronik, ya, atau identitas lainnya. Tetapi juga itu bisa difotokopi di kantor Bawaslu. Nah, setelah laporan tersebut dilihat oleh staf yang menerima, oh ini ternyata memiliki adalah jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka staf tersebut akan berkoordinasi dengan penyidik di Sentra Gakumdu dan jaksa di Sentra Gakumdu. Ketiga unsur ini kemudian akan melihat laporan saudara, dan laporan tersebut itu akan dilihat syarat formil dan syarat materi dari laporan, karena ini yang akan menentukan apakah laporan tersebut bisa diregistrasi atau tidak. Nah, pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa syarat formil laporan itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, nama
atau pelapor sendiri, identitas terlapor, waktu pelaporan ini sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada itu maksimal 7 hari sejak diketahui atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Lewat dari situ, maka itu dinyatakan kadaluarsa. Kemudian yang keempat adalah keabsahan dari laporan yang disampaikan. Keabsahan laporan disampaikan ini, pengawas pemilu dia akan memastikan, mencocokkan antara tanda tangan yang ada di laporan dengan tanda tangan yang ada di identitas yang disertakan tadi pada saat menyampaikan laporan. Kemudian syarat materi laporan itu ada juga 4 hal. Yang pertama adalah peristiwa dan uraian peristiwa, kemudian tempat kejadian, ya. Kemudian ketiga adalah saksi ini minimal 2 orang, dan bukti yang harus juga disertakan pada saat menyampaikan laporan. Itulah syarat formil dan syarat materi laporan. Setelah itu kemudian dilihat, ya, maka kemudian akan dilanjutkan ke meja registrasi. Di meja registrasi ini staf Bawaslu ketika melihat bahwa syarat formil dan syarat materi laporan itu sudah terpenuhi, maka itu kemudian akan diregistrasi. Tentu ini setelah dibahas bersama dengan pimpinan Bawaslu dan teman-teman dari Sentra Gakumdu, polisi dan jaksa. Kemudian kalau sudah diregistrasi, selanjutnya adalah pelapor tadi itu akan diberikan formulir A3 atau formulir tanda terima laporan. Sebaliknya, kalau kemudian syarat formil, ya, atau syarat materi laporan itu tidak terpenuhi, maka saudara pelapor itu akan diberi waktu 3 hari maksimal untuk memenuhi menyampaikan kelengkapan dari laporannya, dan apabila dalam jangka waktu 3 hari itu tidak dipenuhi, maka kemudian laporan yang disampaikan itu tidak akan diregistrasi. Akan tetapi kalau syarat formil laporan itu yang tidak terpenuhi, tapi syarat materinya terpenuhi, maka hal itu akan dijadikan informasi awal oleh pengawas pemilu. Informasi awal oleh pengawas pemilu ini kemudian pengawas pemilu akan melakukan penelusuran, ya, dan memuat hasil penelusurannya di formulir A. Sekiranya dari hasil penelusuran itu ada dugaan pelanggaran ditemukan di sana, kuat dugaan pelanggaran terjadi, maka kemudian akan dijadikan sebagai temuan, ya. Dan selanjutnya, kalau misalnya laporan itu sudah diregistrasi, maka pengawas pemilu akan menyampaikan undangan kepada tim Sentra Gakumdu, polisi dan jaksa untuk kemudian melakukan pembahasan pertama 1 kali 24 jam sejak laporan itu diregistrasi. Pada pembahasan pertama itu yang akan dilakukan adalah membahas tentang peristiwa tindak pidana itu, kemudian yang kedua mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta yang ketiga adalah menentukan pasal apa yang akan diterapkan. Setelah pembahasan kedua, kemudian laporan ini akan dibawa ke meja bagian penanganan laporan untuk dilakukan langkah-langkah penanganan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu, serta mengarsipkan laporan saudara. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.